Iya, mengenai hal ini pemirsa, Partai Golkar nampaknya jelang pemilu 2024 diterpa dengan berbagai isu gonjang-ganjing, mulai dari Munaslup, kemudian pemanggilan ketua umum partainya yaitu Erlangga Hartarto di Kejagung, dan juga sejumlah kader yang meragukan bahwa pemimpinannya bisa mengemban amanat Munas 2024 mendatang. Seperti apakah ini, kita lihat informasi untuk Anda. Menjelang pemilihan umum serentak 2024, Partai Golkar justru diterpa gonjang-ganjing. Ada sejumlah pihak yang mendesak digelar musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar dengan alasan kepengurusan saat ini tak mampu mengemban amanat Munas 2019. Selain itu, Munaslup juga diperlukan untuk memperkuat posisi partai serta strategi mendongkrak elektabilitas partai pada pemilu 2024. Di tengah gejolak tuntutan pelaksanaan Munaslup, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Seusai pertemuan 1 jam di Istana beberapa waktu lalu, Erlangga mengaku Partai Golkar masih aman dan terkendali. Adanya tuntutan dianggap sebagai dinamika dalam berpartai. Tak hanya itu, dua Menteri Jokowi juga ikut dalam pusaran gonjang-ganjing partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap mengisi kursi Ketua Umum Partai Berlambang Beringin ini. Sementara Presiden Joko Widodo kembali menegaskan gonjang-ganjing Partai Golkar adalah urusan internal dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam situasi tersebut. Pasca bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk Pilpres 2024 mendatang, sejumlah kader Partai Golkar memang mulai mempertanyakan posisi ketua umumnya. Selain itu, sejumlah kader juga mempertanyakan strategi Golkar menghadapi pemilu serta Pilpres 2024 karena hingga kini belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Kondisi Golkar, Pak? Aman, terkendali. Nah, tadi nanti akan memonitor kericuhan yang baru saja terjadi, Kita Pak? belum monitor, baru keluar. Ya, masih. Pak akan merapat ke Pak Anies nggak, Pak? Iya, tanpa berspekulasi langsung saja lah kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami ya. Sudah hadir di studio saat ini ada Prof. Siti Zuhro, peneliti senior di LIPI BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wiwi. Selamat pagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada segar, dan ini sudah terhubung juga melalui sambungan Zoom, sudah ada Kang Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Profesor Wiwi dan juga Mbak Maria sama Mas Bayu. Baik, terima kasih waktunya. Kang Aceh diganggu, katanya jalan mau ke Bandung, kita ganggu dulu sebentar Kang Aceh. Udah, punten ya. outfitnya udah ready, terima kasih ya Kang. Kang Aceh, begini, ada rentetan peristiwa lah ya setidaknya gitu. Ada isu dorongan Munaslup. Yang kedua, Pak Erlangga diperiksa di Kejagung meskipun statusnya saksi gitu. Yang terakhir, ada pembahasan tim teknis Golkar dan juga PDIP. Ini maknanya apa sih, Kang? Ya, pertama Golkar sesungguhnya baik-baik saja dan kita terus bekerja memastikan konsolidasi partai baik di tingkat struktur, di tingkat pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota, sampai ke tingkat akar rumput, ya. Karena jelas bahwa kita punya roadmap untuk kemenangan di dalam pemilu 2024. Dan saya kira apa yang desas-desus soal Munaslup, saya ingin tegaskan bahwa kami hingga saat ini struktur partai baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke tingkat bawah akar rumput, sesungguhnya kami sedang bekerja memastikan agar
berbagai program yang telah ditetapkan baik melalui Munas atau melalui Rapim, Rapimda, dan berbagai kegiatan-kegiatan partai ini dipastikan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, karena itu ketika ada isu soal Munaslup dan ada pihak-pihak yang melemparkan isu tersebut, saya kira merupakan sesuatu yang sangat tidak rasional di saat kita tinggal 200 hari lagi menjelang pemilu 2024, namun kemudian diisukan soal Munaslup, apa ini tidak menimbulkan efek psikologis bagi rusaknya soliditas Partai Golkar? Apakah mereka sayang terhadap Partai Golkar yang sudah seharusnya di saat seperti sekarang ini semua ada dalam satu komando, ada dalam satu barisan, dan jangan sampai terpecah belah karena ada pihak-pihak yang ingin membuat partai ini menjadi terkoyak-koyak. Bagaimana mungkin di saat kita menjelang pemilu 2024 yang waktunya tinggal hitungan hari ini, kemudian kita mau untuk dipecah belah dengan isu-isu seperti itu. Ya. Nah, karena itu bagi kami Partai Golkar tentu jalan terus dengan berbagai agenda-agenda penting soal pemanggilan ketua umum kami yang juga sebagai Menko Perekonomian ke gedung Kejaksaan. Tentu sebagai warga negara yang baik, ya beliau bertanggung jawab ya atas pemanggilan tersebut. Tentu ya beliau datang ya dan menyampaikan sebagaimana yang seharusnya ditanyakan oleh pihak kejaksaan. Jadi saya kira sebagai seorang warga negara yang baik, ya Pak Erlangga telah menunjukkan sikapnya yang mentaati terhadap proses hukum. Dan kemarin saya juga turut mendampingi beliau untuk melakukan silaturahmi. Beliau dikunjungi silaturahmi oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan saya kira apa yang dilakukan Pak Erlangga Hartarto ini adalah bagian dari pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Rakernas pada bulan yang lalu, di mana beliau diberikan mandat untuk melakukan komunikasi dengan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia dalam rangka kita menghadapi pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, ya sesuatu yang biasa saja, dan itu menjadi bagian dari agenda partai, dan tidak harus dipahami apa yang dilakukan oleh beliau itu sebagai ya sesuatu yang berlebihan. Jadi menurut kami ya Golkar sedang baik-baik saja. Oke. Sampai di situ ya Kang Aceh, Golkar sedang baik-baik aja, Mbak Wiwi. Anda sepakat? Iya, kita doain Golkar baik-baik saja. Tapi melihat situasi saat ini? Memang mungkin agak beda ya dengan kemarin waktu menjelang akan kasus hukum sebagai saksi gitu ya, ditanya. Ada yang aneh nggak soal itu? Pertanyaannya kan banyak itu, 12 jam. 12 jam. Ya memang tidak bisa dipisahkan dari tarikan politik. Tapi apa yang berkembang cepat ini adalah silaturahmi yang dilakukan oleh ketum ya, dalam hal ini yang sampai akan ada tim teknis yang menindaklanjuti. Ini apa sebetulnya prospeknya? Kita belum dijelaskan oleh Kang Aceh tadi itu mau apa dengan tim teknis ini? Lebih prospektifkah gitu? Berarti akan menjalin terjadi kerjasama atau koalisi ya, yang leading partinya adalah PDI Perjuangan. Berarti di situ akan ada PDI Perjuangan, P3, ada Golkar gitu ya, dan masih menunggu partai lain yang belum tuntas digoda gitu, oleh PDI Perjuangan. Ini menarik ya menurut saya. Jadi masih sangat cair gitu ya, khususnya dari porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Kalau porosnya Perubahan kelihatannya sudah firm. Bertiga ini
kayaknya sudah sulit untuk digoda imannya gitu ya. Yang kedua, dua poros ini kelihatannya masih so-so gitu ya, mengerucut tapi sangat cair. Oke, mengerucut tapi sangat cair. Tapi apakah melihat sudah dibentuk tim teknis gabungan antara masing-masing Golkar dan juga PDIP untuk membahas itu tadi? Apakah betul arahnya akan terbentuk koalisi di sana? Lah itu yang membedakan mengapa ketika ketemu dengan Muhaimin Iskandar ya, Mbak Puan dengan Mas Muhaimin Iskandar tidak ada tim teknis dan sebagainya. Ya ini yang membedakan ya antara ketemu Golkar akan dibahas tim teknis masing-masing, itu yang akan melakukan pertemuan secara intensif. Apa artinya? Kalau dari perspektif politik artinya ada solusi, ada tahapan-tahapan untuk tujuan yang akan dicapai bersama. Nah ini Kang Aceh harus jawab nih Kang, tapi usai jeda ya sesaat lagi.